Majelis Hakim dan Jaksa yang terhormat, aksi anti-rasisme 2019 yang terjadi secara luas di seluruh tanah Papua adalah aksi spontan orang Papua maupun simpatisan non-Papua dari segala latar belakang yang berbeda-beda, baik pegawai, swasta, mahasiswa, pelajar, petani, TNI, Polri, dan sebagainya. Saat itu, semua orang menyikapi ujaran rasis di Surabaya dan meluapkan kemarahannya masing-masing. Aksi di Jayapura dikoordinir oleh mahasiswa dan kelompok-kelompok Cipayung, sehingga tidak ada perencanaan pemufakatan apalagi tindakan makar sebagaimana yang dituduhkan. Kehadiran saya yang mengamankan dan memberi orasi adalah bagian dari rakyat Papua yang merasa korban penghinaan ras. Sehingga saya menolak segala dakwaan dan tuduhan yang menghubungkan saya dengan latar belakang organisasi dan aktivitas lain yang tidak ada hubungan langsung dengan fakta-fakta aksi tolak rasisme saat itu. Materi orasi yang saya sampaikan sangat erat kaitannya dengan rasisme. Karena bagi saya, rasisme di Indonesia bukan lagi urusan personal, tetapi sudah sistemik dipelihara agar menjadi kendaraan politik ekonomi penguasa. Tidak dapat disangkal bahwa pandangan rasis menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap Papua dalam segala bentuk dan segi kehidupan orang Papua. Segala stigma negatif yang diletakkan pada orang Papua itulah yang menyebabkan aparat negara dan ormas menyerang asrama mahasiswa di Surabaya. Diskriminasi rasial yang berulang-ulang dihadapi oleh orang Papua dianggap wajar dan dibiarkan oleh negara. Tetapi ketika Papua protes melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial, negara hadir menghantam kami orang Papua dengan pasal makar dan provokasi. Perkara sidang ini membuktikan bahwa rasisme itu benar-benar ada dalam segala tuduhan dan dakwaan ini. Pernahkah negara dan aparaturnya menjawab mengapa ras bangsa Papua menjadi minoritas? Hanya tersisa 2,9 jiwa, sementara tetangga kami, Papua Nugini, sudah 17 juta jiwa. Dari minoritas yang terlampau jauh ini, kenapa tanah Papua secara konsisten menduduki urutan pertama penduduk termiskin dengan IPK paling terendah di Indonesia? Kenapa jawaban dari konflik Aceh adalah perundingan damai, tetapi jawaban dari konflik Papua adalah senjata dan penjara? Kenapa undang-undang anti diskriminasi rasial, undang-undang kebebasan berekspresi, dan undang-undang kekhususan dalam kasus tidak berlaku dan berpihak pada orang Papua? Bukankah itu suatu kejahatan terstruktur terhadap kami orang Papua? Bisakah pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh saudara jaksa dan negara ini? Ataukah jawabannya memang harus ada moncong senjata dan ketuk palu hakim? Kenapa negara ini menghindari kajian dan solusi LIPI, BRIN, dan lain-lainnya, lalu membawa rakyat dan kemanusiaan Indonesia dalam ruang kegelapan yang paling gelap dari ruang penjara saya di Lapas Habepura? Majelis Hakim dan Jaksa yang terhormat, kehadiran saya pada aksi damai tolak rasisme tanggal 19 Agustus 2019 adalah untuk mempertanyakan semua itu. Saya tahu bahwa saya memiliki hak hukum untuk melawan segala bentuk rasisme. Negara ini memberi ruang belajar, dan saya telah mempelajari konstitusi, semboyan, dan Pancasila. Tetapi kenapa perjuangan saya demi kesetaraan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemerdekaan dipasung dengan senjata dan penjara? Saya percaya bahwa hak untuk bersuara dan berbicara adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia. Saya telah melaksanakan hak-hak tersebut dengan damai tanpa merugikan siapapun. Saya percaya bahwa melawan rasisme adalah hak dan kewajiban setiap individu yang peduli dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Rasisme adalah masalah global. Banyak negara di dunia menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi yang serupa. Oleh karena itu, sebagai warga dunia, tindakan saya dan rakyat Papua juga harus dipandang dalam konteks global dan dianggap sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih besar untuk menghapuskan rasisme dan diskriminasi di seluruh dunia. Rasisme bukanlah sekedar masalah pribadi, tetapi masalah struktural yang harus diatasi secara sistemik, mulai dari aparat TNI Polri hingga di ruang-ruang peradilan hukum ini. Kebijakan hukum janganlah menempatkan pelaku rasis lebih unggul dan kebal, dan menempatkan korban rasisme lebih rendah dan buruk terus-menerus. Karena rasisme struktural adalah ketidakadilan yang terbangun dari kebijakan, hukum, norma, dan nilai yang diterapkan oleh sistem yang ada, yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Majelis Hakim dan Jaksa yang terhormat, akhirnya
Saya meminta hakim untuk melihat tindakan saya sebagai bagian dari gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Saya juga ingin menegaskan bahwa tindakan saya melawan rasisme adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan jujur dan tulus untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Saya tidak melakukan tindakan tersebut untuk tujuan pribadi, melainkan untuk mewakili suara ras bangsa saya yang terdampak dari diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, saya berharap agar hakim dapat membebaskan saya dari segala tuduhan yang diarahkan kepada saya dan memberikan keadilan untuk saya, tetapi juga untuk bagi orang Papua, Indonesia, dan dunia, bahwa di ujung palu hakim tidak ada rasisme melainkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya harus mengakui dengan jujur dan berterima kasih untuk majelis hakim yang benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk menghormati hak kesehatan saya hingga terselesainya proses perawatan dan pengobatan. Begitu pula pihak penasihat hukum, jaksa yang bekerja sama sehingga hak dan kewajiban dalam proses peradilan terpenuhi, sekalipun tembok-tembok ketidakadilan yang menghancurkan kemanusiaan di depan hukum. Rasisme adalah bentuk penindasan yang menghambat kemerdekaan dan kesetaraan. Angela Davis. Tidak ada tempat untuk rasis dalam peradilan hukum. Ketika keputusan hukum didasarkan pada ras, itu merusak integritas dan legitimasi sistem peradilan itu sendiri. Sonia Sotomayor. Demikian pledoi saya buat dari Lapas Abe Pura, 2 Mei 2023. Victor Frederick Yemo. Terima kasih.